Baik, kita lanjutkan ya. Engelbertus, tolong baca. Engelbertus iki, tolong baca. Ya, Pak. Maka metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan karakter masalah yang hendak dijawab. Yang kedua, ibarat ingin menulis, kita menggunakan pulpen, menggali tanah, menggunakan linggis, memotong daging menggunakan pisau. Yang ketiga, sebaliknya penelitian yang keliru secara metodologis, ibarat menggunting dengan mencangkul ataupun menulis dengan pisau. Oke. Maka metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan karakter masalah yang hendak dijawab. Contohnya begini. Engelbertus pernah pergi apa ya? Katapel burung. Orang biasa bilang VT burung. Iya, Pak. Nah, Engelbertus pakai katapel atau pakai senapan? Masih kecil pakai kertepel, Pak. Katapel. Apakah bisa kalau kita pakai bom nuklir untuk pergi berburu burung? Tidak bisa, Pak. Kenapa? Kenapa Engelbertus? Karena bom itu dilarang oleh negara, Pak. Oh, dilarang oleh negara. Saya mau dengar pendapatnya lagi. Yulianti Nenotek. Yulianti pernah ini sapu rumah atau sapu halaman dengan sapu lidi. Pernah, Pak. Yulianti merasa mana yang lebih bagus, sapu halaman dengan sapu lidi atau sapu halaman dengan sapu ijuk? Sapu ini, sapu di sini namanya apa? Kalau sapu yang dari plastik itu, Sapu ijuk, Pak. sapu ijuk. Oh ya, sapu ijuk. Mana yang lebih bagus? Lebih bagus sapu lidi, Pak. Kenapa? Lebih gampang, lebih cepat, Pak. Lebih cepat. Oke. Nah, seperti itu juga karakter penelitian atau karakter masalah. Jadi kalau kita ingin menulis, kita gunakan pulpen atau pena. Menggali tanah gunakan cangkul atau linggis. Jadi kalau kita mau meneliti tentang tadi bagaimana persepsi, gunakan alat analisis yang bisa mengukur persepsi atau metode penelitian kualitatif. Bisa nanti juga dikuantitatifkan, kita scoring dan lain-lain. Kalau kita ingin mengetahui faktor-faktor seperti Angelina, ya faktor-faktornya berarti bisa menggunakan statistik. Kita lihat variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan dan lain-lain. Misalnya pendapatan, apa saja yang mempengaruhi, ada biaya tetap, biaya variabel, dan hal-hal di luar itu misalnya. Jadi penelitian yang kalau kita salah menggunakan atau salah menilai karakter masalah, kita akan salah menggunakan alat analisis dan hasilnya tidak akan sesuai. Itu sering beberapa kali artikel saya dikritisi oleh reviewer-reviewer karena mereka merasa tidak sesuai. Setelah itu saya perbaiki, baru bisa diterima. Ya jadi terkait ilmu pengetahuan atau penelitian ini tidak ada ya kata finish. Kita harus belajar terus-menerus, memperbaharui diri terus-menerus sehingga kita mengikuti kemajuan zaman sekarang yang lagi apa, yang lagi disukai atau yang lagi banyak dikaji apa. Begitu. Florianus, tolong baca.
Florianus, Abain Pah. Silakan Florianus. Oh, Florianus sedang mengalami masalah. Kita ganti. Gadis, Nahak. Silakan dibaca dan dijelaskan, Gadis. Alur logika penelitian tersebut bisa digambarkan sebagai berikut. Latar belakang masalah. Rumusan masalah penelitian, metode penelitian atau langkah-langkah untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan penelitian atau jawaban atas masalah penelitian. Oke, Gadis. Tolong jelaskan tiap-tiap kotak ini seperti apa. Tadi saya sudah gambarkan, sekarang saya mau dengar pendapat dari Gadis. Silakan, Gadis. Kalau latar belakang, Latar belakang bagaimana menurut Gadis? menggambarkan secara umum mengenai judul penelitian. Oke, selanjutnya. Rumusan masalah. Ya, Merumuskan masalah bagaimana? Atau ada yang bisa bantu Gadis? Coba. Ada yang mau bantu Gadis mencoba menjelaskan terkait komponen-komponen dalam alur logika penelitian ini? Silakan. Ayo, berpendapat, tidak apa-apa. Jangan takut. Saya mau dengar dari Eva Sofia Bau, coba. Eva, coba. Pak. Ya. Latar belakang. Latar belakang masalah, Pak. Artinya di sini dia merumuskan sebelum kita turun penelitian kita harus mengetahui ini. Minta maaf, Pak. Ya, coba. Latar belakang di sini, latar belakang masalah artinya sebelum kita penelitian kita harus mengetahui masalah secara umum. Ya. Kita harus melihat bagaimana apa yang nanti kita rumuskan. Terus rumusan masalah penelitian, artinya kita sudah tentukan masalah yang sudah kita telusuri pada latar belakang masalah tersebut. Kemudian metode penelitian, langkah-langkah untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Di sini kita bisa menggunakan metode deskriptif, terus kita bisa pakai data primer, sekunder. Kemudian kesimpulan penelitian, jawaban atas masalah penelitian. Artinya kita menyimpulkan semua masalah yang sudah kita teliti artinya kita menyimpulkan masalah yang sudah kita teliti, Pak. Oke. Ada lagi yang mau menjelaskan? Coba. Mesiana Emilia Balok.
Mesiana Emilia Balok, coba saya mau dengar pendapat dari Mesiana. Atau siapa yang mau bantu, yang mau memberikan pendapat terkait logika, alur logika penelitian? Mario Arminto Muki. Mario, silakan. Silakan Mario. Mario Arminto Muki, sepertinya tidak ada bersama-sama dengan kita. Desriana N. Elfahik. Desriana, silakan. Halo, Desriana, tidak ada? Siti Nurhasana. Atau Bazelia, silakan Bazelia. Suara saya bisa terdengar tidak? Bisa, Pak. Oke, coba antara Bisa, Siti Pak. atau Bazelia coba berikan pendapat tentang alur logika penelitian. Atau mereka ada gangguan jaringan? Francisca, coba kamu, saya mau dengar pendapat kamu. Baik, Pak. Baik, pendapat saya terkait alur logika penelitian tersebut digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Jadi, yang saya ketahui latar belakang masalah itu yang pertama dia mencakup gambaran umum terkait metode penelitian. Saya ambil contoh misalkan di sini terkait penyuluhan, di mana di sini yang pertama mengkaji atau menjelaskan secara umum, contohnya diambil dari tingkat provinsi, data penyuluhan terkait tingkat provinsi, terus turun ke kabupaten, kemudian kecamatan dan juga desa. Rumusan masalah penelitian di sini menjelaskan terkait masalah atau penelitian yang akan diteliti. Kemudian masuk lagi pada metode penelitian. Metode penelitian di sini mengenai langkah-langkah untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Jadi di sini kita menjelaskan secara lebih detail lagi atau mencari rumusan masalah terkait dengan masalah yang sudah ditentukan.
Kemudian terakhir kesimpulan penelitian. Kesimpulan itu menjawab menjawab masalah penelitian atau kesimpulan maksudnya menjelaskan atau memberikan kesimpulan terkait dari metode penelitian. Terima kasih. Baik. Jadi aerologi penelitian itu bisa digambarkan seperti ini. Yang tadi disampaikan teman-teman kalian sudah menjelaskan juga, tapi saya bantu untuk menyempurnakannya. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Kalian tahu latar belakang, background. Kalau kalian sekarang pakai laptop untuk Zoom, itu di belakang nanti bisa berubah-berubah tampilannya, bisa ada animasi. Di tembok itu biasanya ada namanya background. Nah, latar belakang itu menjadi apa yang kita lihat, yang membelakangi, yang membuat kita harus melakukan penelitian. Misalnya, kita lihat data. Biasanya latar belakang itu diperkuat dengan data. Ada data penelitian atau data-data yang di-launching oleh lembaga-lembaga bahwa produksi padi di TTU itu masih jauh di bawah rata-rata nasional. Kenapa? Nasional itu 5 ton per hektar, sedangkan di TTU hanya 2 ton atau 3 ton. Sehingga kita, oh ada masalah. Kenapa? Harapannya harusnya 5 ton. Tapi kita masih kurang 2 atau 3 ton. Sehingga dibuatlah bagaimana cara meningkatkan produksi padi di TTU atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi produksi padi. Tujuannya untuk mengetahui cara meningkatkan produksi padi dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi padi. Nah, kira-kira contohnya seperti itu. Nah, kita pilih metodenya. Langkah-langkahnya seperti yang tadi. Kita bisa mulai dengan survei, kita bisa mulai dengan observasi, lihat, terus kita mulai membuat kuesioner atau alat bantu untuk pengumpulan data dan lain-lain. Setelah itu kita lihat metode apa yang bagus. Oh, bisa pakai pendekatan kualitatif. Kita tanya pendapat dan lain-lain, kita minta keterangan, atau kita pakai kuantitatif. Kita ambil data produksi per petani dengan luas lahannya. Mungkin kita tanya, Bapak ikut kelompok tani atau tidak, dapat pupuk atau tidak, dan lain-lain. Setelah itu kita bisa pakai alat analisis deskriptif atau penggambaran umum, kita statistik secara deskriptif juga bisa, kita tahu sajikan dalam tabel kemudian dijelaskan, atau kita mau pakai statistik inferensia yang harus kita lakukan estimasi atau perkiraan. Yang berikutnya adalah setelah kita analisis data didapatkan hasil. Nah, hasil itu harus kita bahas. Kemudian dari pembahasan yang panjang itu kita ambil yang ringkas-ringkas saja, yaitu kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian itu menjawab rumusan masalah atau menjawab tujuan penelitian secara ringkas. Jadi coba kalian baca kesimpulan-kesimpulan di artikel-artikel atau di skripsi-skripsi itu jarang ada yang panjang. Kesimpulannya itu biasanya secara ringkas. Kalau mau baca yang panjang, silakan buka hasil atau di bab 4, hasil dan pembahasan. Itu akan dijelaskan secara panjang, secara runtun, dan lain-lain. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Adriana Naitili. Tolong baca. Ya. Masalah penelitian yang baik. Setelah berhasil merumuskan sebuah masalah penelitian, kita harus bertanya, apakah masalah penelitian ini baik bagi saya? Pertanyaan tersebut menyiratkan pemahaman bahwa sebuah masalah penelitian bisa jadi baik bagi seorang peneliti, bisa jadi tidak baik bagi peneliti lainnya. Lalu, apa ukuran dasar sebuah masalah penelitian bisa dikatakan baik bagi seorang peneliti? Masalah penelitian baik sama dengan
peneliti merasa yakin bahwa dia bisa menjawab masalah tersebut secara ilmiah. Terima Ya. kasih. Jadi dalam dunia publikasi atau mempublis hasil penelitian itu, misalnya metode ini menurut saya baik, tapi belum tentu bagi orang lain atau peneliti lain itu baik. Itu tergantung, sangat tergantung kepada sudut pandang, pengalaman, dan keahlian. Ada orang yang menganggap secara kualitatif itu baik, hanya menjelaskan secara panjang, secara diperinci. Tapi ada juga yang merasa, oh saya pakai grafik saja, pakai kurva, pakai pendekatan matematis, itu lebih baik. Ya itu tergantung, ini masalah persepsi atau sudut pandang. Tapi yang penting adalah masalah penelitian baik adalah peneliti merasa yakin bahwa dia bisa menjawab masalah tersebut secara ilmiah. Secara ilmiah adalah bisa pembuktiannya secara scientific method dengan metode-metode ilmiah. Olga Ria Martini, tolong baca. Tolak ukur dasar tersebut bisa kita jabarkan dalam beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah data memungkinkan untuk dikumpulkan? Yang kedua, apakah masalah tersebut sesuai dengan kualifikasi peneliti? 3 hal tersebut diperhatikan, bidang keilmuan, minat, dan kemampuan peneliti. Yang ketiga, apakah peneliti menguasai metode yang harus diterapkan untuk menjawab masalah tersebut? Yang keempat, apakah tersedia dana yang cukup? Yang kelima, beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian tersebut, apakah sesuai dengan kepentingan dan pertimbangan personal peneliti? Nah ini tolak ukur. Tolak ukur itu biasa disebut juga indikator. Indikator dasar. Yang pertama, apakah dapat data memungkinkan untuk dikumpulkan? Takutnya datanya tidak ada. Atau penelitian kalian itu sensitif sehingga responden tidak mau memberikan pandangan atau memberikan informasi. Apakah masalah penelitian tersebut sesuai dengan kualifikasi peneliti? Yang 3 hal yang harus diperhatikan adalah bidang keilmuan. Kalau kalian agribisnis, ya penelitian kalian harus sesuai dengan bidang keilmuan kalian. Jangan kalian, memang boleh, tapi diharapkan tidak melenceng jauh dari agribisnis. Tiba-tiba ada yang penelitian tentang senyawa kimia. Tadi misalnya Ana, dia penelitian tentang pupuk anorganik. Dia lebih fokusnya bukan kepada persepsi petani dalam penggunaan pupuk, tapi dia lebih fokusnya kepada kandungan-kandungan senyawa apa yang ada dalam pupuk tersebut. Itu akan membuat penelitian itu melenceng dari kualifikasi yang seharusnya. Minat dan kemampuan. Kemampuan jadi misalnya, kemampuan itu bisa diukur dari yang pertama pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan antara mahasiswa S1, S2, dan yang sudah menamatkan S3 itu tentu beda. Apalagi pengalamannya. Jadi untuk skripsi biasanya skopnya kecil. Tapi kalau sudah level lebih tinggi, magister dan doktor, biasanya skopnya besar. Yang ketiga, apakah peneliti menguasai metode yang harus ditetapkan, yang harus diterapkan untuk menjawab masalah tersebut. Jadi kalau kalian mau pakai metode misalnya statistik, ekonometrik, riset operasi atau linear programming, evaluasi proyek atau studi kelayakan dan lain-lain, kalian pahami dulu metodenya. Apakah metode ini tepat digunakan atau karakternya cocok dengan masalah penelitian saya. Jangan hanya asal pakai atau baca dari penulis terdahulu senior-senior kalian, oh kalau tentang faktor-faktor pakai statistik. Terkadang datanya tidak sesuai, terkadang tidak bisa diolah, apalagi dianalisis. Nah itu, jadi harus kuasai metodenya. Kalau saya mau pakai statistik, ya saya harus memahami statistik yang saya gunakan itu apa. Apakah itu mencari hubungan atau korelasi, atau saya mau melihat pengaruh dengan menggunakan regresi. Regresi pun ada banyak. Jadi tolong sangat saya harapkan bahwa kalian menguasai metodenya. Kalau perlu merasa belum mampu, Pak atau Ibu, bolehkah kami numpang kuliah dengan adik-adik yang sedang program mata kuliah tersebut, agar kami bisa
memperdalam. Itu kalau di kampus-kampus yang besar, itu diperbolehkan. Dulu waktu saya di Undana, ada senior yang kuliah dengan kami. Di UPB juga begitu. Jadi saya pun pergi kuliah dengan teman-teman di mata kuliah lain untuk memperdalam keilmuan saya. Apakah tersedia dana yang cukup? Kalau penelitian kan butuh dana, pergi ke lokasi, harus berapa kali itu butuh dana transportasi. Misalnya kalau mau ambil data, kalau secara orang yang berbudaya, bawa sirip pinang, dan lain-lain, ya butuh dana. Kita harus mengkalkulasi dana kita cukup tidak. Dan waktu, jangan sampai penelitian kita memakan waktu yang lama. Akhirnya masa studi kita panjang. Seharusnya bisa selesai dengan berapa bulan, gara-gara penelitiannya ini terlalu banyak sampel, harus waktunya terbuang percuma. Jadi ini ada merupakan indikator dasar terkait dalam melakukan penelitian, dalam menentukan masalah juga, masalah ilmiah. Siti Nur Hasanah, tolong baca. Bagaimana menemukan masalah penelitian? Sebenarnya teramat banyak masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini yang bisa diteliti. Namun harus diakui mengenali, menemukan, dan merumuskan masalah untuk sebuah penelitian adalah proses paling memusingkan sekaligus paling menghambat bagi kebanyakan mahasiswa. Terdapat dua jalur untuk menemukan masalah penelitian. Yang pertama, dari realitas ke literatur. Yang kedua, dari literatur ke realitas. Oke. Intinya begini, dari realitas ke literatur itu dari fenomena di masyarakat yang real, yang betul-betul ada, yang tadi seperti saya sebutkan, misalnya produktivitas atau produksinya di bawah rata-rata nasional, baru kita lihat, baca-baca buku, oh ternyata ada penelitian terdahulu atau sudah dipublikasikan artikel, hal-hal ini yang menyebabkan. Apakah bisa kita aplikasikan di tempat kita? Atau kita baca-baca buku, baca-baca artikel, baca-baca hasil penelitian terdahulu, baru kita lihat, di lokasi saya ada tidak fenomena ini? Adakah tidak masalah kesenjangan produktivitas dan lain-lain? Nah, itu baru kita temukan masalah penelitian. Mesiana Emilia, tolong baca. Mesiana Emilia. Oh. Basilia, tolong baca. Sinyal mereka sepertinya berbahaya. Oke, silakan Basilia. Jalur pertama, dari realitas ke literatur. Pertama, peneliti mengamati realitas sekitarnya untuk menemukan masalah yang penting dan layak diteliti. Kedua, setelah menemukan masalah dari realitas yang diamati, peneliti tersebut melakukan studi pustaka, apakah masalah yang dia temukan pernah dijawab oleh peneliti lainnya atau belum. Jika belum pernah dijawab oleh peneliti lainnya, berarti masalah yang dia rumuskan adalah baru dan bisa diteliti. Sebaliknya, jika pernah diteliti oleh peneliti lainnya, berarti masalah yang dia temukan sudah tidak baru dan tidak perlu diteliti lagi. Felicitas, baca selanjutnya. Bagaimana melakukan pengamatan atas realitas? Sebagai mahasiswa komunikasi, pengamatan bisa kita arahkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, pengamatan terhadap individu atau masyarakat tertentu, khususnya tentang A. Perilaku dalam berkomunikasi, B. Perilaku dalam menggunakan media, C. Perilaku dalam menggunakan teknologi komunikasi, D. Perilaku karena pengaruh media. Yang kedua, pengamatan terhadap media, baik institusi, perkembangan, maupun isinya. Yang ketiga, pengamatan terhadap sebuah institusi atau lembaga yang relevan.
Oke. Maria Novialia Tunlio, tolong baca. Teknis praktis melakukan pengamatan sosial. Yang pertama, batasi lingkungan pengamatan sesuai dengan minat. Tolong ulang baca dengan pelan-pelan dan seksama. Teknis praktis melakukan pengamatan sosial. Yang pertama, batasi lingkungan pengamatan sesuai dengan minat peneliti. Lingkup, bukan lingkungan. Yang pertama, batasi lingkup pengamatan sesuai dengan minat peneliti. Yang kedua, lakukan observasi sesuai terhadap lingkup. Observasi serius. Yang kedua, lakukan observasi serius terhadap lingkup realita yang diminati tersebut. Lakukan wawancara memang dirasa perlu. Yang ketiga, diskusikan dengan orang lain yang mempunyai kesamaan minat. Oke. Jadi batasi lingkup pengamatan sesuai dengan minat. Jadi kalau hanya mau penelitian tentang pupuk ya, batasi tentang pupuk, jangan melenceng ke tempat lain. Lokasinya di mana ya di sekitar itu, di Maubeli ya di Maubeli saja. Observasi serius, jadi lakukan pengamatan berulang-ulang. Setelah itu diskusikan dengan orang lain yang pernah penelitian serupa atau punya topik penelitian yang sama mungkin tapi di daerah yang lain. Monica Nicolin, tolong baca. Jalur kedua, dari literatur ke realitas. Langkah pertama, peneliti menelusuri dan mengkaji pustaka-pustaka atau terfokus. Lanjutkan. Dari kajian pustaka tersebut, peneliti biasanya menemukan masalah penelitian yang merupakan pendalaman dari pustaka-pustaka yang dia baca. Langkah kedua, peneliti melakukan cross-check terhadap realitas yang ada. Apakah masalah yang dia temukan dari kajian pustaka masih relevan atau up to date? Jika masih relevan, peneliti tersebut bisa melakukan penelitian untuk menjawabnya. Sebaliknya, jika sudah tidak relevan, penelitian tidak perlu dilakukan. Ya, intinya apakah masalah ini masih relevan, masih sesuai atau tidak. Angela Trisnawati Susu, tolong baca. Angela Trisnawati Susu. Tolong baca. Angela Trisnawati Susu tidak ada. Desriana N. El Fahid, tolong baca. Jalur kedua ini sebenarnya lebih ringkas, hanya saja membutuhkan daya baca yang tinggi. Ada beberapa strategi untuk melakukan kajian pustaka. Yang pertama, batasi lingkup pustaka yang akan dikaji sesuai dengan minat peneliti. Yang kedua, batasi jangka waktu pustaka yang akan dikaji atau 10 tahun terakhir. Yang ketiga, fokus pada pustaka-pustaka berbobot laporan penelitian. Oke, jalur kedua itu yang dari literatur ke realitas itu
membutuhkan yang paling penting itu daya baca. Jadi kalian harus membaca secara banyak. Sekarang kan sudah tidak susah lagi. Di internet, di Google semua ada. Di Google Cendekia lagi, ketik kata kunci misalnya penelitian pupuk, itu muncul pupuk itu ratusan. Nah, jadi dibatasi dulu, mau penelitian apa, tulis di situ. Setelah itu cari yang 10 tahun terakhir. Jadi 10 tahun terakhir kenapa? Karena biasanya penelitian dalam waktu 10 tahun itu masih relevan. Dan fokus pada pustaka-pustaka berbobot, contohnya laporan penelitian, artikel di jurnal-jurnal yang bereputasi, bahkan jurnal internasional bereputasi itu akan semakin bagus. Oke, selamat menulis untuk kalian. Saya harapkan kalian sudah mulai membuat ini, latar belakang, lulusan besar, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian kalian.